Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas analisis risiko lingkungan yang berjudul penilaian risiko lingkungan terhadap pencemaran kadmium dalam tanah di area penambangan batubara. Kelompok 3 itu sendiri beranggotakan Romi Zala Rahmanah, Zidan Nabil, dan saya sendiri Wahyuni Valentine Abu Bakar. Adapun outline presentasi pada pagi hari ini, yang pertama ada identifikasi hazard, yang kedua ada transportasi dan transformasi hazard, yang ketiga karakteristik hazard, yang keempat manajemen risiko. Berdasarkan referensi yang kami gunakan, berikut ini adalah kedua jurnal yang kami gunakan. Yang pertama jurnal yang berjudul Cadmium in Sediment and Soil from a Coal Mining Area on Sibagi River Watershed Environmental Risk Assessment. Jurnal kedua berjudul Chemical Specification and Risk Assessment of Cadmium in Soils Around a Typical Coal Mining Area of China. Nah, sebelum kita memasuki identifikasi hazardnya, ada baiknya kita mengetahui dulu lokasi sampling dari kedua studi kasus tersebut. Gambar yang pertama menjelaskan bahwa lokasi sampling area penambangan batubara di Sungai Tibagi, Brazil. Yang kedua, gambar lokasi kedua ini dia menjelaskan bahwa area kontrol penambangan yang terdapat di area Linhuang, Zhengshuang, dan Yangliu, yaitu di Cina. Nah, kasus pencemaran kadmium ini di Sungai Tibagi disebabkan oleh adanya aktivitas penambangan batubara yang tidak dikelola secara standar, yang pada akhirnya bahwa kasus pencemaran kadmium pada tanah di aliran Sungai Tibagi ini ditemukan adanya kandungan CDS yang tidak sesuai dengan regulasi, sehingga pada regulasi yang ditetapkan oleh Council for the Environment, Brazil tertulis bahwa maksimum kadar kadmium dalam air yaitu 1 mg per liter untuk kelas 2 dan 10 mg per liter untuk kelas 3 yaitu air tawar. Sedangkan untuk menurut US EPA, kadar maksimum yang dianjurkan yaitu 2 mg per liter. Yang ditemukan di lokasi Sungai Tibagi bahwa kadar kadmium ini berkonsentrasi 1,12 mg per liter atau setara dengan 1.120 mg per liter. Dan kandungan sedimen yang tercemar kadmium sebesar 1,5 mg per kilogram. Akibatnya ketersediaan kadmium ini dipengaruhi oleh adsorpsi-desorpsi kompetitif yang ditemukan oleh berbagai sifat tanah termasuk pH, potensial redox, jenis bahan lempung, sehingga efek yang ditimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit gangguan ginjal, paru-paru, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, berikut dari tabel 2 ini adalah kadar kontaminan di lokasi sampling pada jurnal kedua. Berdasarkan standar kualitas lingkungan tanah Cina, 71% sampel tanah itu ditemukan mengandung konsentrasi CD lebih besar dari nilai ambang batas atas sekitar 0,20 mg per kilogram yang ditentukan oleh grade, dan 49% dari konsentrasi CD tanah melebihi bagian atas nilai ambang batas sebesar 0,30 mg per kilogram yang ditentukan oleh tanah grade 2, memastikan baik produksi pertanian dan pemeliharaan kesehatan manusia. Tak satu pun dari CD data melebihi batas nilai sebesar 1 mg per kilogram yang ditentukan oleh grade 3, yaitu memastikan produksi warna tani dan pertumbuhan tanaman normal. Koefisien variasi sebesar 62%, yang konsentrasi CD tanahnya adalah lebih tinggi dari 35%, menunjukkan bahwa aktivitas manusia dapat mempengaruhi konsentrasi CD dalam tanah. Yang kedua yaitu transportasi dan transformasi. Dari kedua studi kasus di atas, berdasarkan 2 jurnal tersebut, hazard transportasi kadmium terdapat kesamaan yang mana logam berat umumnya bisa masuk ke lingkungan dengan 2 cara, yaitu dengan cara natural dan juga cara antropogenik, yaitu terlepas ke lingkungan dengan campur tangan dari manusia atau tidak terjadi secara alami.
Pada hazard transportasi kadmium ini disebabkan oleh aktivitas pembuangan limbah, pertambangan batubara di mana limbah yang dibuang tersebut tidak diolah sesuai dengan standar yang berlaku dan kemudian limbah hasil produksi pertambangan dibuang ke badan air tanpa diolah terlebih dahulu dengan waktu yang lama sehingga lama-kelamaan nanti akan terserap oleh makhluk hidup dan pada akhirnya sedikit demi sedikit akan terakumulasi di dalamnya yang menyebabkan resiko yang sangat berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya yang menggunakan dan mengkonsumsi air di dalamnya telah tercemar oleh logam berat dari kadmium tersebut. Lalu yang ketiga kita memasuki pada karakteristik hazard pada dua zona yang berbeda. Untuk zona yang pertama, karakteristik yang berkaitan dengan sampel ini yang diteliti dari daerah aliran Sungai Tibagi berkontribusi pada pemahaman tentang penyerapan kadmium CD dan disopsi. Sampel tersebut membuat karakteristik fisiokimia dan mineralogi bahwa penyerapan kadmium yang dipengaruhi oleh pH, magnesium, aluminium, kalsium, dan mangan yang sangat signifikan. Kemudian pada disopsi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik itu sendiri. Pada lingkungan daerah aliran Sungai Tibagi ditemukan kadar pH dengan rentang 3,48 sampai 5,02 yang menunjukkan tanah di sekitar lokasi merupakan daerah yang cenderung asam. Sehingga karakteristik risiko dari kontaminan kadmium di daerah aliran Sungai Tibagi akan mengakibatkan lebih banyak kompetisi atau persaingan antara ion kadmium dan proton, sehingga akan mempengaruhi sorpsi-disopsi kadmium. Selain itu, tingkat disopsi dan indeks histeresis menunjukkan risiko tinggi dari mobilitas kadmium pada daerah aliran Sungai Tibagi. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, karakteristik kontaminasi CD pada tanah di sekitar area pertambangan batubara di ladang batubara YB dilakukan penyelidikan. Hal ini dilakukan guna menilai risiko ekologisnya. Adapun total dari konsentrasi CD dalam tanah berkisar antara 0,05 hingga 0,87 mg per kilogram. pH tanah ditemukan berbagai faktor terpenting yang mempengaruhi fraksi pada CD tanah dan CD yang terikat karbonat yang nantinya akan dipengaruhi oleh bahan organik dan juga pH tanah. Fraksi dalam sampel tanah berada dalam bentuk residu, sedangkan fraksi CD bergerak yang relatif tinggi juga. Risiko dari CD ditentukan dengan menggunakan Delayed Geochemical Hazard atau DGH, yang mana tanah dapat diklasifikasikan sebagai median risiko dengan probabilitas rata-rata 24,79% untuk CD DGH. Hasil tersebut memberikan penilaian yang baik untuk perkembangan risiko pencemaran CD di area pertambangan batubara tersebut. Lalu yang terakhir untuk manajemen risiko. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai penanganan potensi bahaya yang dapat menyebabkan bencana atau bahaya supaya tidak dapat menjadi risiko berkepanjangan. Penanganan risiko pencemaran oleh logam CD dapat dilakukan melalui beberapa metode. Salah satu adalah filter mikroalga. Filter mikroalga adalah perbaikan air limbah dengan memanfaatkan organisme mirip tanaman. Remediasi menggunakan metode ini tergolong efektif karena menggunakan proses biologis dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Sejauh ini filter mikroalga telah dikembangkan oleh Alga Centrum ITB. Metode lain yang efektif untuk menghilangkan kadar logam CD dalam air adalah metode reverse osmosis atau RO. RO merupakan proses pemisahan suatu molekul yang tidak diinginkan pada badan air melalui membran penyaring yang diberi tekanan. Proses ini akan menghilangkan sebanyak 95-98% kandungan kadmium pada badan air. Selain itu dapat dilakukan tindakan preventif seperti mengolah limbah batubara sebelum dibuang ke perairan, mencari alternatif sumber air lain, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya kadmium. Dengan mengelola limbah sebelum dibuang ke perairan, dapat memastikan kandungan limbah yang akan dibuang sudah sesuai dengan baku mutu dan terbebas dari pencemar. Dengan adanya profesi di bidang teknik lingkungan, dapat dilakukan pengukuran tingkat bahaya kadmium dan pengukuran kadar yang ada di badan air secara berkala. Mencari alternatif sumber air lain bertujuan untuk meminimalisir bahaya semakin menyebarnya kandungan logam kadmium ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat diimbau untuk mencari alternatif sumber lain sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian tidak sedikit masyarakat sekitar yang belum mengetahui bahkan memahami bahaya dari logam kadmium jika terpapar ke tubuh, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat menjadi penting untuk dilakukan agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tubuh dan bahaya yang dapat timbul dari pencemaran logam kadmium. Berikut terdapat dua referensi yang kami acu untuk membuat PowerPoint ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.